Di atas meja makan terdapat berbagai macam hidangan seperti steak, sup, dan makanan penutup kecil. Semua hidangan itu terlihat sangat lezat dan menggugah selera. Muen mengambil sendok dan menyendok sepotong daging. Lalu dia berbalik dan menyodorkan sendok itu, meletakkan tangan kirinya di bawah untuk menahan tetesan saus agar tidak jatuh ke lantai. Dengan senyum ceria, dia berkata kepada orang yang duduk di depannya, "Papa," bilang, "Ah." Leon mengikuti instruksi Muen, membuka mulutnya, lalu memakan potongan daging yang diberikan Muen. Saat itu, ia terkulai lemas di atas meja seperti balon yang kehabisan udara. Ia memejamkan mata dan membiarkan sendok tetap di mulutnya, perlahan menikmati rasa daging tersebut. Karena telah menghabiskan seluruh tenaganya saat lomba lari tadi, kini tubuhnya terasa sangat lelah. "Ah, Papa." Muen yang duduk di sebelahnya langsung panik melihat Leon juga ikut memakan sendoknya. Ia buru-buru meraih tangan Leon, ingin mengambil kembali sendok itu. Rosweise menyantap makanannya dengan ekspresi tenang. Namun melihat Leon yang begitu lesu, ia tak bisa menahan tawanya. "Tulangmu yang keriput itu sudah nggak muda lagi. Jangan maksain diri lain kali." Muen pun segera mengambil sendok dari mulut Leon. Mendengar ucapan Rosweise, Leon merasa sedikit tidak senang. Ia menyuarakan ketidakpuasannya. Ia merasa tidak nyaman memikirkan bagaimana Rosweise telah menyiksanya begitu parah semalam hingga membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh hari ini. Sambil mengunyah daging, ia mengeluh dengan suara lelah, "Itu pasti gara-gara PR semalam. Kalau aku nggak ngerjain PR sampai larut, aku pasti bisa ngalahin kamu hari ini." Rosweise terkekeh pelan. Ia meletakkan pisau dan garpunya, lalu menyilangkan tangan di depan dada. Dengan senyum serius, ia berkata, "Oh, jadi kamu mau ngerjain PR lagi malam ini?" "Apa?" Mendengar perkataan Rosweise, Leon langsung duduk tegak. Ia menatap Rosweise dengan wajah terkejut, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lelah di tubuhnya seakan langsung menghilang karena ucapannya. Ia tak ingin lagi disiksa semalaman hingga kehabisan tenaga. Demi menghindari PR khusus buatan Rosweise malam ini, Leon langsung memeluk Muen dan menekan wajahnya erat-erat. Ia pun segera menyusun strategi di kepalanya dan berkata gugup pada Rosweise, Aku sudah janjian dengan Muen malam ini. Aku harus cerita dongeng untuk dia." Muen menatap Leon dengan bingung. Ia tidak mengerti maksud dari perilaku ayahnya saat ini. Muen memandang Leon dengan ekspresi polos, seolah tak ingat pernah dijanjikan hal seperti itu. Ia pun bertanya polos, "Yah, emang kita janjian, ya?" Leon merasa pasrah dengan kepolosan Muen. Kalau Rosweise tahu lewat ucapan Muen bahwa dia sebenarnya ingin kabur dari PR, dia pasti akan menambah beban PR-nya. Leon pun buru-buru menoleh dan memaksakan senyum kaku. Dengan nada kaku, ia menjelaskan, "Barusan belum janjian, tapi sekarang kita janjian." Rosweise tampaknya menyadari kegugupan Leon akan candaannya tadi. Ia merasa reaksi Leon sangat menghibur. Namun, ia tidak langsung mengungkapkan maksud sebenarnya di hadapannya. Setelah menghabiskan makanan di piring, ia pun berdiri dan tersenyum pada mereka. Ia memberi pengingat dengan nada lembut, "Jangan ngobrol sampai terlalu malam. Tidur lebih awal, ya." Setelah itu, Rosweise pun meninggalkan ruang makan. Leon menghela napas lega. Saat tahu Rosweise tidak memintanya untuk ke kamar dan mengerjakan PR, ia meletakkan tangannya di dada dan menepuknya pelan, menenangkan diri. Malam ini, ia tak akan kelelahan seperti semalam. Akhirnya bisa tidur. Muen tidak mengerti maksud percakapan antara Leon dan Rosweise tadi. Namun, ia melihat punggung ibunya dan tersenyum bahagia. Ia pun menjawab Rosweise dengan ceria, "Iya, Mama." Saat ini, Rosweise sedang berjalan menyusuri lorong kastil. Di luar, cahaya bulan yang sejuk menyinari lorong melalui jendela. Sinar itu membuat lorong tampak semakin misterius. Rosweise sedang berjalan di lorong itu. Langkah kakinya bergema di sepanjang koridor, dan tubuhnya diselimuti cahaya bulan, seolah dipeluk oleh sinarnya.
Lorong kastil sangat sunyi, tak ada suara langkah kaki orang lain. Tiba-tiba, Rosweyse berhenti melangkah. Tampaknya ia merasakan keberadaan seseorang di belakangnya. Namun, ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa orang itu. Ia melirik ke belakang dan dengan tenang berkata, "Keluarlah." Sosok hitam melompat masuk dari jendela luar kastil dan berdiri di dalam bayangan. Orang itu adalah Sherry, yang sebelumnya membantu Rosweyse menyelidiki keberadaan Guru Leon. Saat ini, ia sudah berganti pakaian khusus yang memudahkannya menyusup ke wilayah manusia. Ia meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di belakang punggung, lalu menunduk hormat kepada Rosweyse. "Yang mulia." Rosweyse berbalik dan menatap Sherry, lalu bertanya, "Ada kabar?" Sherry melapor dengan wajah tanpa ekspresi tentang informasi yang ia temukan selama beberapa waktu ini. "Aku telah menemukan tempat tinggal Tiger Lawrence dan istrinya yang sebelumnya tersembunyi, namun mereka telah pindah lebih dari setahun lalu. Mereka sudah meninggalkan kekaisaran. Sebelum pergi, mereka menyumbangkan seluruh harta keluarga mereka ke panti asuhan dan memberikan ternak mereka kepada para tetangga, kecuali untuk..." Rosweyse mengerutkan alisnya sedikit, seolah tertarik dengan petunjuk yang baru ia dengar. Kecuali seekor keledai. Sherry mengucapkan kalimat itu pada Rosweyse dengan ekspresi serius. Ia sendiri sepertinya tidak menyangka bahwa satu-satunya yang ditinggalkan oleh pasangan tiger bukanlah harta, melainkan seekor keledai biasa. Sherry mengingat kembali informasi yang sebelumnya ia kumpulkan dari para tetangga pasangan tiger. Para tetangga mengatakan bahwa pasangan tiger sangat menyayangi keledai tersebut. Bahkan, saat mereka pindah, keledai itu tetap mereka bawa. Rosweyse teringat bahwa Leon pernah menceritakan padanya tentang kisah antara dirinya dan seekor keledai. Dalam hati, ia bergumam, apakah itu keledai yang pernah disebutkan Leon? Setelah mengetahui situasi tersebut, Rosweyse menundukkan kepala dan berpikir sejenak. Lalu, ia menatap Sherry dan memintanya untuk melanjutkan penyelidikan tentang Guru Leon. "Baik, aku mengerti. Teruskan pencarian keberadaan Tiger. Kalau ada kabar, segera laporkan padaku." Sherry mengangguk, menandakan bahwa ia telah menerima perintah Rosweyse. Ia membungkuk sopan dan berkata, "Baik, Yang Mulia." Kemudian sosok Sherry langsung menghilang dari pandangan Rosweyse. Rosweyse pun berbalik dan menatap ke arah jendela. Sepertinya masih ada satu hal yang belum bisa ia pahami. Cahaya bulan menerangi wajah Rosweyse yang penuh tanda tanya. Meskipun ia tahu bahwa Guru Leon telah meninggalkan rumahnya, tindakan tersebut membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bagaimanapun juga, pasti ada alasan yang membuat Guru Leon pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Ia menatap keluar jendela ke arah cahaya bulan dan mulai merenung, mengapa Guru Leon meninggalkan kekaisaran? Beberapa hari kemudian, akhir pekan pun tiba. Cuaca hari itu sangat cerah, dan sinar matahari menyinari kastil naga perak seakan menyelimuti kastil dengan syal emas yang hangat. Di bawah cuaca yang begitu baik, Noah kembali ke kastil naga perak dari sekolah dengan lancar. Namun, pada saat itu juga terdengar suara terkejut dari dalam kastil. Apa? Acara olahraga keluarga? Leon dan Rosweyse sedang duduk di sofa sambil menatap Noah. Keduanya mengangkat alis dan membuka mulut sedikit, mengucapkan kalimat itu secara bersamaan. Mereka tampak agak terkejut dengan kabar yang baru disampaikan oleh Noah. Noah mengangguk. Ia berdiri di depan Leon dan Rosweyse, lalu dengan tenang mengulangi apa yang baru saja ia katakan. Akademi akan mengadakan acara olahraga keluarga minggu depan. Rosweyse mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit sambil menopang dagunya dengan satu tangan. Ia teringat pada masa lalu saat ia juga pernah mengikuti acara olahraga ketika masih bersekolah di Akademi St. His. Acara olahraga keluarga, ya? Aku juga pernah ikut saat masih sekolah dulu. Tapi waktu itu, orang tua tidak diwajibkan hadir. Noah menatap Rosweyse dan melanjutkan penjelasannya. Katanya ini adalah percobaan format baru.
Di samping Noah, Muen sedang asik menikmati camilan dengan lahap. Begitu mendengar bahwa Roswise juga pernah ikut acara olahraga, ia langsung penasaran. Sambil mengunyah camilan, ia memandang Roswise dengan mata berbinar dan bertanya, "Lalu peringkat mama berapa waktu itu?" Roswise tersenyum bangga saat mengingat prestasinya di masa lalu. Ia sedikit membungkuk agar lebih dekat dengan Noah dan Muen. Dengan satu tangan menutupi wajah dan tangan lainnya mengangkat jari telunjuk, ia berkata dengan penuh percaya diri, "Tentu saja, juara pertama." Muen tampak takjub dengan peringkat Roswise. Ia berseru penuh semangat, "Wah, mama hebat banget." Lalu Muen menoleh ke arah Leon dan bertanya, "Kalau papa gimana?" Mendengar pertanyaan Muen, Leon tidak bereaksi banyak. Ia menyilangkan tangan di dada dan menjawab dengan tenang, Aku nggak punya peringkat." Muen terlihat bingung. Bagaimanapun juga, Leon sangat kuat. Seharusnya tidak mungkin dia tidak mendapat peringkat. Kenapa? Leon pun menutup matanya dan memperlihatkan ekspresi penuh percaya diri. Sebab, skor totalku selalu jauh lebih tinggi dari juara 2 di setiap pertandingan. Pihak akademi sampai curiga aku curang, dan akhirnya mereka tidak mencantumkan nilainya dalam peringkat umum. Namun, Muen masih belum sepenuhnya memahami penjelasan itu. Dengan polos ia bertanya, "Papa curang?" Leon tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia berjalan mendekati Muen dan menepuk keningnya pelan. Muen tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan itu. Ia mundur sedikit dan berseru pelan, "Ah." Leon sedikit mengernyit, agak kesal dengan ucapan Muen barusan. Tepukan di kening itu adalah hukuman kecil darinya. Dengan kedua tangan di pinggang, ia menjelaskan, "Tentu saja tidak, tapi kemudian akademi diam-diam mengirimkanku medali. Aku melelehkannya dan menjadikannya gelang emas, lalu kuberikan ke nenekmu." Muen menutup mata dan mengelus keningnya yang sedikit sakit. Ia merasa agak tidak bersalah. Namun setelah mendengar penjelasan Leon, ia mengangguk paham tentang apa yang terjadi di acara olahraga ayahnya dulu. Roswise tampak sedikit terkejut dengan sikap Leon. Ia tahu betul bahwa Leon adalah orang yang sangat peduli pada peringkat dan kehormatan. Ia menatap Leon dan bertanya, "Biasanya kamu sangat menjunjung tinggi kehormatan dan juara. Kamu benar-benar melelehkan medalinya?" Leon menutup mata dan menggelengkan kepala. Ia membuka kedua tangan dan membuat gerakan seolah tak peduli. Ia memang tidak menghargai kehormatan yang diberikan secara diam-diam. "Aku tidak ingin kemuliaan yang tidak bisa dipamerkan secara terbuka." Ia ingin memperoleh medali dan peringkat resmi dari kompetisi yang adil, bukan dari pemberian diam-diam akademi. Roswise kemudian menoleh ke arah Noah dan bertanya tentang niatnya ikut dalam acara tersebut. "Jadi, kamu berencana ikut acara olahraga keluarga itu?" Noah menundukkan kepala dan berpikir sejenak. Lalu ia menjawab Roswise, "Yah, ini memang kompetisi hiburan. Nilainya tidak masuk ke nilai mata pelajaran. Tapi, aku tetap ingin jadi juara pertama." Noah mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan dengan tatapan penuh tekad. Ia ingin menunjukkan kemampuannya dan meraih hasil terbaik di acara olahraga itu, sama seperti yang pernah dicapai oleh Leon dan Roswise. Noah mengepalkan tangannya perlahan, menunjukkan tekad kuatnya untuk ikut serta dalam acara olahraga. Sifat Noah yang gigih dan pantang menyerah mengingatkan Leon pada sesuatu. Melihat ekspresi serius Noah, Leon diam-diam berpikir dalam hati, ketekunan Noah dalam meraih puncak jauh lebih kuat dibandingkan anak-anak naga seusianya. Dia benar-benar mewarisi sifat kompetitif dariku dan Roswise. Leon menoleh dan menatap Roswise. Meski Leon tak mengatakan apapun, Roswise sudah tahu apa yang ingin ia sampaikan. Mereka saling mengangguk, seolah telah mencapai kesepakatan. Leon dan Roswise masing-masing meletakkan satu tangan di pundak Noah, lalu menepuknya lembut. Mereka telah mengambil keputusan yang sama. Dengan suara kompak, mereka menyampaikan pendapat mereka, "Ayo, kita ikut bersama." Noah sedikit membuka mulutnya, terkejut mendengar jawaban mereka. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan setuju ikut serta dalam acara olahraga itu.
senyum bahagia pun muncul di wajahnya. Mendengar kata-kata Leon dan Rosweiser, Muen ikut merasa sangat senang. Ia mengepalkan kedua tangannya perlahan dan menatap Noah dengan mata berbinar. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Noah, Muen juga mau ikut?" Namun, Noah tidak langsung menyetujui permintaan Muen. Ia tampak sedikit bimbang. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada sedih, "Acara olahraga ini hanya boleh diikuti maksimal oleh 3 orang." Muen menggembungkan pipinya dan menundukkan kepala, terlihat sedikit kecewa. Namun begitu, ia tetap ingin memberikan kontribusinya sendiri dalam acara olahraga keluarga itu. Menyadari perasaan Muen, Leon berjalan mendekatinya. Ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala Muen untuk menenangkannya. Muen bisa bertugas sebagai penyemangat dan pendukung. Dengan dukungan dari Muen, Papa, Mama, dan Noah pasti bisa meraih hasil terbaik. Mendengar kata-kata Leon, semangat Muen pun kembali. Ia mengepalkan tinjunya dengan riang, mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, dan berkata dengan penuh semangat, "Iya, Muen pasti akan berusaha keras menyemangati Papa, Mama, dan Noah." Leon berdiri di belakang Muen dan mengangkat tinjunya, menunjukkan semangat keluarga mereka untuk memenangkan acara olahraga. Ia memberi semangat. Kalau kita bekerja sama, menang di acara olahraga ini bukan masalah. Muen juga mengangkat tinjunya dan berseru dengan semangat, "Iya." Walaupun Noah merasa sedikit malu dengan aksi mereka, ia tetap ikut mengangkat tinjunya dan berbisik pelan, "Iya." Rosweiser menyilangkan tangannya di depan dada dan berdiri di belakang mereka. Melihat semangat mereka yang begitu tinggi, ia pun perlahan tersenyum. Saat ini masih pagi dan cuaca hari ini juga sangat cerah. Leon bangun lebih awal, mengenakan pakaian olahraga yang nyaman, dan pergi ke lapangan latihan. Saat ini, ia sedang melakukan pemanasan. Ia menekuk kaki kanannya dan menekannya perlahan, sambil meluruskan kaki kirinya ke belakang dengan lembut, melakukan peregangan tubuh dengan mudah. Ia datang pagi-pagi ke sini hanya untuk satu tujuan, melakukan pelatihan khusus lebih awal untuk lomba olahraga keluarga minggu depan. Saat itu, Leon mendongak dan melihat sosok yang familiar sedang berjalan ke arahnya. Rosweiser, seperti Leon, juga bangun pagi dan datang ke sini. Ia mengenakan pakaian olahraga yang ringan dan mengikat rambutnya dengan kuncir kuda yang rapi. Ia berjalan dengan hati yang gembira, mengangkat kedua tangannya ke atas kepala dan meregangkan tubuh. Karena gerakan peregangan itu, lekuk tubuhnya yang ramping pun terlihat jelas. Leon sempat terpana oleh postur tubuh Rosweiser. Sambil melanjutkan pemanasan, ia menatap kosong ke depan dan bergumam dalam hati. Dia benar-benar punya tubuh seperti model. Apapun yang dia kenakan, selalu terlihat cocok. Setelah selesai meregangkan tubuhnya, Rosweiser berjalan menghampiri Leon dan berkata, "Anak-anak belum bangun, kita lari 2 putaran dulu sebagai pemanasan." Leon sendiri memang ingin berolahraga, jadi ia pun berdiri dan menyetujui ajakan Rosweiser. Oke, tidak masalah. Maka Leon dan Rosweiser mulai jogging ringan mengelilingi lapangan latihan bersama. Karena Leon belum pernah mengikuti lomba olahraga suku naga sebelumnya, ia tidak tahu acara seperti apa saja yang akan diadakan. Sambil berlari, ia pun menoleh ke Rosweiser dan bertanya, "Apa saja lomba yang ada di acara olahraga Akademi Suku Naga?" Rosweiser menatap lurus ke depan dan menjawab, "Saat aku ikut dulu, ada triathlon ketahanan, lari, lompat tinggi, lompat jauh, dan sebagainya." Mendengar bahwa semua lomba itu terdengar biasa saja, Leon tertawa kecil. Lomba-lomba seperti itu bukanlah masalah besar baginya. Dengan ekspresi percaya diri, ia berkata santai pada Rosweiser. Tidak jauh beda dengan lomba olahraga biasa, Rosweiser tampak tak senang karena Leon menganggap remeh lomba mereka. Ia mengerutkan alis dan menoleh ke Leon sambil berkata, "Jangan menganggap enteng, lomba olahraga naga tidak sesederhana yang kamu kira." Leon menepuk dadanya dengan penuh percaya diri. Sebagai seorang pembasmi naga yang terlatih, mendapatkan juara dalam lomba-lomba itu bukanlah masalah besar baginya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kami para pembasmi naga juga tidak sesederhana yang kamu pikir." Melihat Leon begitu percaya diri, Rosweiser terkekeh pelan.
lalu mempercepat langkahnya dan meninggalkan Leon di belakang. Leon menyadari bahwa Rosweiss tiba-tiba berlari lebih cepat darinya, dan ia merasa sedikit tidak senang. Sambil terus berlari, Rosweiss berkata, "Baru beberapa hari lalu, seseorang sudah tergeletak kelelahan setelah beberapa putaran dan bahkan tidak bisa berdiri lagi." Rosweiss mengingat kejadian beberapa hari lalu saat Leon selesai berlari dan terkapar sambil terengah-engah. Ia tak bisa menahan tawanya saat mengingat pemandangan itu. Karena ucapan Rosweiss, wajah Leon langsung memerah. Ia merasa agak kesal mengingat kejadian memalukan itu. Sambil berlari di belakang Rosweiss, ia mengangkat tangan dengan kesal dan membela diri. "Itu karena kamu memaksaku bergadang semalaman mengerjakan PR." Kalau bukan karena Rosweiss memaksanya begadang, mungkin dia sudah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengalahkan Rosweiss dengan mudah. Rosweiss tersenyum nakal dan melirik ke belakang. Ia merasa reaksi Leon sangat lucu. Saat itu juga, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia berbalik dan meletakkan tangan di pinggangnya, lalu mulai berlari mundur sambil berkata, "Gimana kalau aku beri kamu sedikit motivasi?" Leon menatapnya, mendengarkan dengan seksama. Rosweiss mengangkat jari telunjuknya dan mengajukan sebuah syarat. "Kalau keluarga kita bisa menang juara 1 di lomba olahraga ini, aku kasih kamu libur seminggu." Mendengar ucapan Rosweiss, mata Leon langsung berbinar. Ia merasa sangat senang bisa mendapat waktu bebas seminggu tanpa gangguan dari Rosweiss. Ia mengepalkan tinjunya dan bertanya penuh semangat, "Serius?" Rosweiss menjawab dengan tenang, "Iya." Ia mengangguk dan menutup matanya, menunjukkan bahwa ucapannya benar-benar serius. Leon langsung merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Seolah-olah ada kobaran api membara di belakang punggungnya, melambangkan tekadnya yang kuat. Demi waktu bebasnya, ia harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia mengepalkan tinju, menatap lurus ke depan dengan pandangan penuh semangat, dan berseru, "Oke, juara lomba olahraga sekolah pasti milik keluarga kita." "Iya," Leon berteriak keras dan langsung melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Karena larinya yang sangat cepat, debu dan pasir berterbangan di lapangan latihan. Sebelum Rosweiss sempat bereaksi, ia melihat Leon sudah menghilang seperti hembusan angin. Ia terkejut melihat kelincahan Leon hingga menghentikan larinya dan hanya berdiri terpaku, menatap butiran debu yang masih berterbangan di udara. Matanya bersinar. Rosweiss tersenyum dan menoleh ke arah Leon yang sedang berlari. Hanya dengan satu syarat yang ia katakan, emosi Leon langsung melonjak tinggi. Melihat semangat juang Leon yang begitu membara, ia pun berkata dalam hati, strategi ini ternyata memang sangat efektif untuk memicu semangatnya. Beberapa saat kemudian, waktu pemanasan pun selesai. Leon berjalan ke bangku di samping lapangan latihan dan duduk sebentar untuk beristirahat. Ia menunduk, bernapas perlahan, dan merasakan udara segar masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu, Rosweiss yang juga sudah selesai berlari, berjalan mendekat dengan tenang dan berkata padanya, "Semua persendian dan ototmu sudah bangun, kan?" Meskipun Leon tampak agak lelah dan belum sempat menyeka keringat di wajahnya, tapi semangatnya sedang tinggi. Ia langsung berdiri, mengepalkan tinju, dan berkata penuh semangat kepada Rosweiss, "Bukan cuma bangun, tubuhku sekarang segar seperti habis makan pil naga hitam." Rosweiss terlihat sangat puas dengan kondisi mental Leon saat itu. Kemudian, ia berjalan ke arah sebuah tas yang diletakkan di dekat bangku dan mengeluarkan sebuah tali dari dalamnya. Karena lomba kali ini berbasis keluarga, kemungkinan jenis lombanya juga akan berbeda. Jadi, kita tidak hanya perlu melatih fisik dasar, tapi juga kekompakan dan koordinasi. Rosweiss menunduk dan perlahan merapikan tali di tangannya. Ia sudah memutuskan untuk menggunakan tali itu untuk latihan mereka selanjutnya. Saat melihat benda yang dikeluarkan Rosweiss adalah seutas tali, Leon langsung merasa tidak nyaman. Tubuhnya refleks merasa gelisah, mengingat bagaimana Rosweiss menyiksanya dengan PR semalam sebelum lomba. Ia curiga Rosweiss ingin menggunakan tali itu untuk hal-hal aneh lagi. Sambil menyilangkan tangan di depan dada, ia menolak dengan ekspresi tidak senang dan berkata, "Ngapain kamu bawa tali?
Masih belum puas main jadi guru, sekarang mau main ikat-ikatan juga. Rosweiser tak bisa berkata-kata melihat reaksi berlebihan Leon. Sebelum ia sempat menjelaskan, pikiran Leon sudah kemana-mana. Padahal yang ingin ia katakan sama sekali berbeda dari yang ada di kepala Leon. Dengan ekspresi jijik, Rosweiser menjawab, "Apa yang kamu pikirkan sih? Kamu pernah dengar tentang lomba lari 3 kaki, kan?" Sadar bahwa ia telah salah paham, wajah Leon pun langsung memerah. Ia menoleh ke samping dengan canggung dan menjawab, iya, aku pernah lihat waktu di Akademi Pembasmi Naga." "Bagus, kita mulai dari latihan dasar koordinasi dulu." Rosweiser menyerahkan tali itu ke Leon agar ia bisa membantu mengikat kaki mereka. Leon menerima tali itu dan menjawab, "Oh, oke." Leon dan Rosweiser kemudian berjalan ke lapangan latihan dan berdiri berdampingan. Leon membungkuk, lalu mengikat kaki kirinya dan kaki kanan Rosweiser dengan tali. Namun, karena kaki mereka kini terikat, jarak antara tubuh mereka menjadi sangat dekat. Dan Leon mulai merasa canggung. Ia secara refleks memiringkan tubuh ke kanan seolah ingin menjaga jarak dari Rosweiser. Sambil melirik diam-diam ke arahnya, ia bergumam dalam hati, "Terlalu dekat, jadi kikuk begini." Namun, Rosweiser tampak tidak terganggu sedikit pun dengan jarak di antara mereka. Ia hanya berdiri tenang sambil menyilangkan tangan di dada dan memejamkan mata. Setelah semuanya siap, Leon memandang ke depan dengan serius dan berkata pada Rosweiser, "Ayo, kita latihan cepat-cepat dan selesai cepat-cepat." Tapi Rosweiser tak menjawab. Ia tetap diam di tempat, memejamkan mata. Leon pun mengangkat kakinya dan hendak melangkah, tapi mendapati kaki Rosweiser belum bergerak. Ia sedikit kesal dan mengernyit, lalu menoleh dan bertanya dengan nada jengkel, "Hah? Kamu masih berdiri aja? Cepat dong." Rosweiser membuka sebelah matanya dengan ekspresi tak senang dan berkata dengan nada tak puas, Kamu juga nggak bilang mau kemana." Kalau Leon tidak memberi arahan, bagaimana Rosweiser tahu kemana harus melangkah? Leon menghela napas panjang, menoleh padanya, lalu menunjuk ke arah rerumputan tak jauh dari situ. Ke arah lapangan rumput sana aja, kalau jatuh juga nggak sakit. Leon kemudian mengangkat kakinya untuk melangkah, tapi Rosweiser tak bisa mengikuti langkah cepatnya, hingga hampir membuat Leon tersandung. Leon mencoba menyeimbangkan tubuh dengan mengayunkan tangan, namun malah menyenggol Rosweiser. Rosweiser juga tak terlihat baik-baik saja. Karena Leon berjalan begitu tiba-tiba, ia tak sempat menyesuaikan ritme dan tubuhnya miring ke belakang hampir terjatuh. Dengan nada kesal, ia berkata, "Hei, jangan dorong-dorong." Leon pun membalas dengan nada tak puas, "Kamu duluan yang dorong aku." Setelah tarik ulur dan sedikit kacau, akhirnya mereka berhasil berjalan ke atas rumput. Keduanya mengepalkan tinju ringan dan bersiap-siap dalam posisi berlari. Sebelum mulai, Leon berkata pada Rosweiser dengan nada menantang, "Kita sepakati dulu ya, jangan sampai kamu malah memperlambat aku." Rosweiser merasa ucapan Leon sangat lucu. Ia sama sekali tidak merasa akan tertinggal oleh Leon. Sambil tersenyum lembut, ia menanggapi, "Hahaha, terima kasih sudah memberiku lelucon pagi hari." Mereka semua menatap lurus ke depan dengan mata serius dan perlahan membungkuk. Leon mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Dengan aba-aba Leon, Rosweiser langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari sekuat tenaga ke depan. Namun, pada saat yang sama, Leon merasakan ada yang tidak beres. Tubuhnya tiba-tiba tertarik ke belakang dan ia bahkan kehilangan keseimbangan. Leon berteriak keras. Karena kecepatan lari Rosweiser yang sangat tinggi, Leon benar-benar tidak bisa mengikutinya. Tubuhnya langsung oleng dan kehilangan kendali. Rosweiser sepertinya lupa kalau kaki mereka sedang terikat. Ia tak sadar apa yang terjadi di belakangnya dan hanya fokus berlari dengan serius. Setiap kali Rosweiser melangkah, tali yang mengikat kaki mereka ikut tertarik dan longgar. Akibatnya, Leon seperti layang-layang yang terseret di belakangnya. Leon sudah tak tahan lagi dengan sensasi diseret seperti itu. Ia pun berteriak kencang, "Berhenti!" Suaranya menggema di tengah hutan, mengejutkan banyak burung
hingga terbang berhamburan dari pepohonan, seolah ingin tahu siapa yang menjerit dengan begitu menyedihkan. Akhirnya, Rosweize mendengar teriakannya dan perlahan menghentikan langkah. Leon menghela napas lega. Ia jongkok dan mulai mengikat kembali tali yang menghubungkan kaki mereka. Sambil mengikat, ia berkata dengan nada sebal, "Kamu ngerti gak sih apa itu kerjasama?" Rosweize menunggu dengan tenang saat Leon mengikat tali. Ia memejamkan mata dan menunjukkan ekspresi tidak senang, seolah ingin menyiratkan bahwa insiden barusan bukan salahnya. Ia menoleh dan mengejek Leon, "Tubuhmu besar banget, tapi kenapa nggak bisa ngejar aku?" Leon berdiri sambil menepuk-nepuk tangannya membersihkan debu. Mendengar ucapan Rosweize, ia tak berniat membalasnya. Dengan lembut, ia berkata, "Aku nggak mau repot-repot debat sama kamu." Leon lalu menoleh padanya dan menjelaskan cara mereka harus berlatih kekompakan. "Kita coba lagi. Kalau aku bilang 1, kita angkat kaki luar. Kalau bilang 2, kita angkat kaki yang terikat, ya?" Ia mengangkat jari telunjuknya dan mengayunkannya pelan, menyimulasikan ritme hitungan. Rosweize masih menutup mata dan menjawab santai, "Oke." Tiba-tiba, tanpa penjelasan lebih lanjut, Leon meletakkan tangannya di pinggang Rosweize. Rosweize menunduk dan melihat tangan Leon. Jarak mereka yang sebelumnya sudah dekat, kini jadi makin dekat. Rosweize terkejut dengan tindakan Leon. Wajahnya langsung memerah. Ia menoleh dan berkata dengan nada bingung dan setengah kesal, "Kamu?" Namun Leon tampak tak memikirkan hal sejauh itu. Ia hanya menoleh padanya dan menjawab dengan tenang, biar lebih dekat, supaya gerakannya lebih mudah disinkronkan. Mendengar penjelasan Leon, Rosweize menunduk, menatap kaki mereka yang terikat. Ia seperti sedang mencoba menahan rasa canggung dan membiasakan diri dengan jarak di antara mereka. Ia menjawab pelan, ayo lanjut. 1, 2, 1, 2, 1. Leon memberi aba-aba sambil memegang pinggang Rosweize, melangkah pelan ke depan. Mengikuti irama hitungannya, Rosweize pun perlahan-lahan mulai mengangkat kakinya dan berjalan dengan langkah yang masih agak goyah. Mereka mulai menyesuaikan kecepatan satu sama lain. Saat itu, matahari pun mulai terbit perlahan, menyinari padang rumput dan hutan, memberikan nuansa hangat dan semangat baru di sekitarnya. Sinar matahari juga jatuh pada tubuh Leon dan Rosweize, seolah memberi isyarat bahwa latihan kekompakan mereka telah mencapai titik awal kemajuan yang baru. Begitulah, kekompakan antara manusia dan naga itu pun mulai berkembang secara perlahan